Tapi nama aslinya Mbak boleh diceritakan? Boleh. Nama asli itu Hermanto. Hermanto. Baik, nama aslinya Hermanto. Selamat datang di podcast Comel TV. Siapa sih yang nggak kenal sama bintang tamu kita kali ini? Podcast perdana kita yang lagi naik daun, lagi viral. Kalau orang pertama kali ke Jogja mungkin barangkali sudah tahu dengan sosok bintang tamu kita yang setengah naik daun. Siapakah dia? Mbak Wik Ambiar. Halo. Baik, terima kasih Mbak Wik sudah mampir ke podcast kami yang belum seberapa subscribernya. Semoga banyak. Amin. Semoga Mbak Wik juga semakin meroket, sukses. Oke. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Karir semakin meroket, banyak job. Amin. Kemarin habis juga dari Jakarta ya Mbak ya. Iya. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah PCR ya. Jadi kita tanpa menggunakan masker kita sudah sehat semua, dijamin sehat semua, sudah vaksin kayak gitu. Oke Mbak, langsung ya ke intinya pertanyaan pertama gitu. Mbak Wik, kok bisa disebut Wik Ambiar itu kenapa sih? Ide dari mana? Nama Spontannya itu? Ya itu, saya pas ngamen aku cuma spontan aja itu. Oh gitu. Wik spontan aja itu. Jadi nggak ada nama Wik itu memang terbersit. Oh, aku harus punya nama panggung yang ngetren nih misalnya untuk menarik perhatian orang supaya orang itu mau mengenal aku kayak gitu misalnya. Kan biasanya nama panggung artis seperti itu kan, kayak gitu. Tapi enggak, ini spontan aja gitu ya. Ya spontan. Tapi nama aslinya Mbak boleh diceritakan? Boleh. Nama asli itu Hermanto. Hermanto. Baik, nama aslinya Hermanto teman-teman. Iya. Aslinya namanya Hermanto. Oh ya Mbak Wik aslinya orang mana? Saya asli Solo. Cuma saya udah pindah di Kulon Progo. Pindah di Kulon Progo sejak tahun 98, 99. 98 ya, lumayan udah lama ya. Berarti emang ke Jogja ini dari Solo memang tujuan cita-cita mencari pekerjaan sebelumnya atau Yun Sewu hanya karena ngamen? Enggak, saya dulu kan di kereta api dulu. Oh dulu di kereta api. Jadi pertama kalinya Mbak Wik ngamen itu di kereta api? Di kereta api. Oh, tapi kereta api sekarang nggak boleh ngamen? Nggak boleh. Baik. Jadi ya nggak tahu ya. Jadi seperti sekarang ini Mbak Wik makin terkenal berkat orang-orang yang makin sudah mengenal Mbak Wik. Baik. Nah, selain Jogja, pernah nggak sih Mbak kota mana yang pernah dituju? Maksudnya keinginan atau memang benar-benar aku pengen ke Jogja aja nih atau stuck di Jogja, stay di Jogja gitu? Enggak, sudah malah melintang mana? Malah melintang mana? Contohnya seperti Jakarta udah. Kemarin seperti Jakarta ya, Jakarta. Surabaya, undang-undang udah banyak sih. Oh ya, job gitu ya Mbak. Seperti itu. Jadi selain di Jogja, Mbak Wik ternyata sudah dari Jakarta, Surabaya, Malang, yang pengen Mbak Wik datengin kota mana? Luar negeri. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Entah itu kapan kita doakan. Aku juga banyak sih pengen luar negeri, juga ada banyak hubungi aku. Doain aja semoga saya bisa ke luar negeri. Amin. Kita doakan ya teman-teman. Tapi sebelumnya Mbak Wik itu saya punya manajer atau enggak? Punya tim manajemen enggak sih gitu? Enggak, saya masih sendiri. Oh, masih sendiri. Jadi apa-apa kalau misalnya diundang atau punya dikasih job gitu, langsung Mbak Wik dihubungi ke Mbak Wik sendiri. Wah, hebat sekali ya. Enggak capek nih Mbak, ngurus sendiri. Selama ini ya aku dengan enjoy sih. Enjoy ya, benar. Kita kalau kerja enjoy, ikhlas, ya tetap seneng ya Mbak ya. Oke, Mbak, ngamen itu dari tahun berapa? Saya dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Itu. Tahun 2000-an. Nyuwun sewu, ngamen itu karena memang kebetulan atau nyuwun sewu karena keterpaksaan faktor ekonomi? Saya kan aku udah jiwa-jiwa perempuan. Oh, jiwa-jiwa. Tadi aku kan emang aku juga larinya ke dunia seni. Dunia seni. Maka saya benar-benar di seni lah gitu loh. Ibaratnya di seni. Oh ya, jadi karena Mbak Wik merasa punya jiwa-jiwa perempuan, jadi larinya ke seni. Memang
seni gitu. Gitu. Nah, Mbak Wik itu saudaranya berapa sih? Kita pengen tahu. 6. Mbak Wik anak yang ke? 6. Yang ke terakhir berarti. Bapak ibu masih? Bapak udah nggak ada. Mohon maaf jangan. Iya, mohon maaf. Kalau ibu juga masih ya sehat. Masih. Sering pulang kampung? Iya. Sering ya. Sering. Nah, yang saya juga Mbak, dengan adanya Mbak Wipik yang dandan seperti ini, itu tanggapan orang-orang terdekat. Mungkin barangkali orang tua itu gimana sih? Kalau dulunya ya mungkin ada agak selisih di mana. Tapi kalau saya sekarang udah nggak ada cara satu tutupin. Nggak ditutup. Nggak ada. Jadi keluarga saya dimanapun udah tahu. Apalagi sekarang udah banyak sosial media. Betul. Iya. Mau ditutupin bagaimanapun kan kita nggak bisa. Iya. Sekarang sosial media udah lebar ya Mbak. Iya. Anak kecil pun udah tahu gitu. Udah viral. Apalagi sekarang Mbak Wipik udah ibaratnya udah punya nama makin tenar gitu ya. Berarti ibaratnya sekarang orang tua, kerabat itu sudah menerima. Oh mungkin ini jalan rezekinya Wipik Ambyar, jalan rezeki yang penting halal, nggak neko-neko seperti itu ya. Baik. Nah, selain apa cita-cita ngamen itu dulu pas kecil itu punya cita-cita lain nggak sih Mbak? Kalau saya dari kecil emang udah ada agak jiwa perempuan. Punya jiwa perempuan itu, jadi nggak punya cita-cita yang lain gitu ya? Emang saya dari kecil udah suka nyanyi. Juga udah bermain dengan boneka. Oh jadi memang kebanyakan dulu teman-temannya Mbak Wipik sebayanya itu perempuan. Sama. Sama. Cuman bedanya saya nggak berani kayak Mbak Wipik. Sama. Cuman saya belum seberani Mbak Wipik. Belum berani tampil se cantik Mbak Wipik. Tapi nyun saya bulu matanya bagus loh. Itu endorse atau alhamdulillah saya endorse karena sih di Jogja nggak ada. Ini saya bulu mata ini kemarin saya ke Jakarta, alhamdulillah dibeli dengan artis Ageng Kiwi. Mas Ageng Kiwi. Siapa yang ada Ageng Kiwi? Betul, Mas Ageng Kiwi Itu saya dibeliin bulu mata segala macam lah kemarin. Itu saya diajak kemana-mana. Pas kemarin Jakarta, alhamdulillah saya kasih job ya sekali sama mereka. Ya, berarti ini semua sudah endorse alhamdulillah memang rezekinya Mbak Wipik. Iya. Memang ciri khasnya Mbak Wipik itu bulu matanya seperti itu Mbak. Iya kan dirimu tahu kalau saya tidak pakai bulu mata yang cetar begini apa kan memang kurang pede ya. Ini apa dikata ini bukan Wipik Ambyar ya kan mungkin. Saya selalu dandan cetar. Wig selalu ganti, betul. Baju selalu rapi, selalu tiap malam ganti kostum, ganti rambut, ganti bulu mata. Iya. Nah, Mbak, kalau ngamen itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau saya dari jam 7:30 malam nanti sampai jam kadang-kadang 1, ada jam 12 kalau sepi ramenya. Setiap hari? Gua hanya kalau yang saya fokus itu ya ibaratnya ya weekend. Malam Sabtu Minggu. Oh berarti weekend ya, malam Sabtu Minggu memang Jogja itu lagi rame teman-teman kalau Sabtu Minggu gitu. Biasanya pendapatan paling banyak dan paling sedikit atau saweran? Kalau saya sekarang dibilang kalau untuk ngamen itu kayak udah jarang. Ngamen jarang ya? Karena kan aku selalu masuk di Malioboro itu langsung diserbu orang, banyak orang minta foto. Berarti ketika orang itu Mbak Wipik Ambyar minta foto, nah nanti ngasih apa gimana gitu. Iya, kalau saya dikasih aku juga bilang terima kasih, nggak dikasih aku juga bilang terima kasih. Itulah kelebihan Wipik Ambyar. Oh gitu. Berarti ya memang sudah ciri khasnya Mbak Wipik seperti down to earth, low profile. Maksudnya orang sombong rek. Jadi orang sok ngartis banget, walaupun sekarang lagi tenar seperti itu. Ya beginilah Mbak Wipik. Nyun sewu karena memang saya mengikuti Instagramnya Mbak Wipik, jadi tahu kesehariannya Mbak Wipik memang seperti itu. Oh ya Mbak, banyak teman-teman saya yang tanya, ayo dong undang Mbak Wipik seperti itu. Nah, mereka itu tanya, minta tolong pesenkan pertanyaan. Kalau di rumah itu ketika Mbak Wipik nggak ngamen, itu kesehariannya dandan seperti ini atau nggak dandan? Gitu. Aku nggak dandan, tapi aku sudah tahu. Tapi warga masyarakat sekitar Kulon Progo yang Mbak Wipik tempati itu sudah menerima, maksudnya welcome. Jadi nggak mempermasalahkan ya, baik dari aparatur, dari pengurus-pengurus RT RW seperti itu. Nggak apa-apa ya. Yang penting itu kan kita kan tergantung diri kita sendiri. Iya betul. Yang kita jangan berbuat orang, jangan berbuat onal segala macam sama orang, jangan berbuat macam-macam lah, itu aja. Iya betul. Jadi ya yang penting awak dewe iki
bisa menempatkan pada tempatnya gitu. Sopan, kita baik sama orang ya pasti orang itu akan baik sama kita. Campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya guys ya. Mbak Wiwik sumpah bener-bener cantik. Kemarin juga habis dari Jakarta diundang podcast terkenal juga, ketemu artis-artis. Aku kemarin juga ada satu panggung dengan Anis Fitria, Anis Sabahan, Agung Dewi, bintang-bintang Indonesia dari bintang KD. Aduh banyak kali lah. Bangga nggak sih Mbak? Karena gini loh, Mbak Wiwik yang aku kisah durungnya udah sopo-sopo. Aku bukan siapa-siapa. Ketika itu sekarang naik ya tenar gitu, terus aku diundang ke Jakarta, aku ketemu artis-artis Indonesia, artis-artis kayak Mbak Anissa Bahar dan lain-lain. Itu bangga nggak sih? Perasaan Mbak Wiwik gimana? Bangga banget bisa ketemu dengan artis sinetron, ketemu dengan Indra Lukmana, Dila Puspita. Aku bangga sekali. Aku juga nggak nyangka bisa begitu karena kan itu aku orangnya kan tahu sendiri, jiwaku ini lain daripada teman-teman aku gitu. Lain daripada yang lain gitu loh. Lain daripada lain itu bisa diceritakan. Maksudnya lain daripada yang lain? Ya aku punya prinsip beda sendiri gitu loh. Prinsipnya? Ya ini nggak kayak orang lain itu kan tahu sendiri, saya orang juga nggak orang, nggak segala macem gitu. Ibaratnya kan kalau saya kan punya jiwa prinsip begini. Sebelum orang itu ibarat kita baru lewat kenal, ibarat orang Jawa dari kampung. Sebelum dia menegur aku dulu, aku lebih menegur dia dulu. Oh gitu. Jadi Mbak Wiwik itu memang selain down to earth, punya prinsip. Jadi nyuwun sewu beda dengan orang yang beda dengan varia-varia. Maaf ya, varia-varia yang lain. Mbak nyuwun sewu, Mbak Wiwik itu merubah fisik apa enggak sih? Enggak sama sekali ya. Masih utuh, asli original. Masih utuh. Iya. Mohon maaf nih pertanyaan yang agak bukan sensitif sih. Ada nggak sih kedepannya mungkin Mbak Wiwik punya rencana untuk menikah mungkin, atau mungkin punya keluarga, atau punya angan-angan yang kembali seperti kodratnya seperti itu? Ya itu kadang-kadang ya ada mikir gimana ya kita ya. Aku juga nggak tahu sih kan udah kalau udah jiwa perempuan tuh susah gitu. Iya. Jadi jiwa perempuan tuh udah susah lah. Iya. Gitu, susah. Jadi kalau udah nyaman dan aku nyaman udah. Aku nyaman begini aja, cari uang, ada uang sedikit untuk simpan masa tua. Yang penting aku sayang sama keluarga aku minta apapun aku turunin semua. Tapi pernah nggak sih Mbak yang ketika Mbak Wiwik sebelum terkenal ini ya, waktu pertama kali ke Jogja terus dandan ambiar seperti ini, ada yang kayak nawarin, ayo bubuk bareng misalnya. Kalau itu bisa dihitung, juga bisa dihitung. Banyak ya Mbak? Banyak bisa dihitung. Jadi kayak ibaratnya saya ini bukan sembarangan pengamen, bukan sembarangan musisi jalanan. Ibaratnya jangan samakan saya seperti pengamen-pengamen yang lain yang bisa, itulah maksudnya. Gitu. Nah, boleh diceritakan nggak Mbak keluh kesah menjadi seorang musisi jalanan? Saya nggak mau nyebut pengamen ya sekarang karena sekarang Mbak Wiwik udah tenar ya. Iya, kalau kesahnya gimana ya? Sekarang kan ya banyak waktu. Kalau ada kita lagi duit, keadaan hujan juga nggak bisa kerja gitu loh, nggak bisa kerja. Makanya saya kadang-kadang kan udah punya mesin begini, waktu kita lagi naik begini ada uang sedikit yang jangan boros. Kemarin kita waktu ada lockdown PPKM, kalau kita nggak punya simpanan uang kemana lah jalannya coba. Betul. Jadi saya tuh orangnya emang aku dari dulu udah punya prinsip, ada rezeki sedikit pun aku bisa sisakan gitu, karena inginan kalau kita sakit PPKM begini, lockdown begini gimana kita kan nggak bisa. Berarti selama PPKM ini Mbak Wiwik itu ngapain? Karena kan PPKM yang saya di Jogja kena imbasnya PPKM juga ya Mbak ya, apalagi setelah pasca sakit gitu. PPKM itu lama sekali Mbak, sekitar 6 bulan. Saya pun dan itu kan otomatis nggak punya job pemasukan kan? Batal semua. Makanya tadi dia bilang kalau saya kemarin itu nggak ada simpanan duit, mesti sudah habis-habisannya karena orang tua kita juga ngirim kasih keluarga seperti itu. Jadi kemarin ya adanya untuk tombol dan tombol aja. Tapi untung aja alhamdulillah aku selama PKM itu biasa nggak bisa ngamen, nggak bisa nerima job endorse jalan.
Iya. Tapi alhamdulillah sekarang juga udah mulai buka lagi, udah mulai ramai lagi. Terus Mbak Wiwik juga udah banyak endorse mungkin ya Mbak ya, job gitu kan. Nah sekali manggung atau endorse ngisi acara gitu, itu ada khusus tarif nggak sih menurut Mbak Wiwik, di mata Mbak Wiwik? Oh aku harus pasang sekian juta misalnya. Enggak, kalau aku dalam waktu ini bisa nggak pasang tarif. Nggak pasang tarif ya? Karena kan orang kan biar perusahaan nggak pasang tarif, tapi orang tuh ngasih sama aku aja, itu lebih dari angan aku dalam hatiku. Oh begitu. Gitu. Jadi dikasihnya orang itu kita terima karena itu rezekinya kita, seperti betul. Itu. Ya, bisa diceritakan nggak sih Mbak, kenapa Mbak Wiwik itu bisa punya pikiran aku harus dandan ambiar seperti itu? Maksudnya punya alasan apa gitu? Alasan khusus selain yang tadi pengamen pas pertama kali di kereta? Sekarang kan gini, ya. Mana ada seorang waria pengamen yang kayak saya dandanannya dandan ambiar. Betul. Pak Bulmator setar ya. Dandannya kan dandannya kan saja beda sendiri ya. Rambut juga soalnya beda-beda sendiri. Jadi selalu menyesuaikan. Apa namanya itu punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas sendiri betul. Jadi itu sudah merupakan ciri khasnya Mbak Wiwik. Iya, kayak orang kayak saya itu susah ditiru. Susah ditiru. Tapi memang dari suara pun Mbak Wiwik nggak pernah dibuat-buat. Teman-teman serius. Mbak Wiwik ini juga suara biasa seperti ini. Nyanyi juga seperti ini. Ketemu orang juga seperti ini. Jadi kita itu kayak merasa nyaman gitu. Jadi nggak Mbak Wiwik itu nggak ada keterpalsuan itu. Mbak Wiwik itu opo anane polos kayak gitu ya kan. Yang saya bukan Mbak Wiwik juga orang desa, saya juga orang desa seperti itu. Jadi ya tahulah kayak gimana menempatkan dirinya pada tempat yang sesuai apa enggak seperti itu ya Mbak. Kemudian nyaman nggak sih Mbak ketika Mbak Wiwik ini pertama kali dandan seperti ini di lingkungan ini di lingkungan keluarga dulu awal-awal? Kalau dulunya ya masih kita agak tutup-tutupi. Tapi sekarang dulu kan siapa sih yang mau yang ibaratnya terima kok orang tua dia punya anak boleh bini orang tua kan nggak terima. Tapi aku dengan rasa enjoy aja. Orang tua nggak menerima, pernah sempat kayak ibaratnya ada masalah cekcok mungkin atau Mbak Wiwik sampai kabur dari rumah gitu nggak sih? Kalau saya masalah kabur nggak, cuma kan saya udah punya rasa jiwa perempuan. Apalagi kalau jiwa perempuan saya kan nggak mau diatur-atur. Iya, nggak mau diatur-atur, akhirnya ya saya ya pergilah dari rumah, merantaulah gimana caranya sampai mandiri gitu. Sampai membuktikan ke orang tua bahwa saya bisa sukses gitu ya. Kalau perlu saya membahagiakan kedua orang tua, saudara-saudara kayak gitu. Itu harus. Berarti saudara Mbak Wiwik yang kelima orang ini di Solo semua? Enggak, ada yang di Medan, ada di Kalimantan. Itu sebar juga ya. Ini kan juga sudah mengetahui Mbak Wiwik dengan seperti ini apalagi sekarang ya. Tapi mereka menerima juga ya. Udah menerima. Karena memang jalan rezekinya Mbak Wiwik seperti ini, mau gimana lagi gitu. Yang penting Mbak Wiwik nyari rezekinya halal, nggak neko-neko tadi yang nggak open BO mungkin. Kalau saya kan gimana ya, mungkin kan orang udah tahu semua gitu. Maksudnya saya untuk menyarankan teman-teman aku sama waria yang lagi pada ngamen seperti saya, tolong kalau ngamen tirulah dengan aku. Kita nggak usah mabuk-mabuk, nggak usah minum-minum, poloslah dengan aku, percaya sama Allah ya. Jadi kita kalau ngamen dikasih ya syukur, nggak dikasih ya syukur. Kan nggak mungkin dong rombongan segitu banyak nggak mengasih, nggak mungkin toh. Kalau aku kan begitu, dikasih senyum, nggak dikasih juga senyum. Biasanya kan ada nih Mbak, saya nggak mau sebut orang ya karena saya nggak kenal. Dia dikasih dikit, dianya merengut, dan dikasih dianya kayak marah-marah. Nah, kalau Mbak Wiwik kan enggak, karena memang saya mengikuti kesehariannya Mbak Wiwik di Instagram kayak gitu. Oh ya, Instagramnya Mbak Wiwik apa nih, nanti kita bisa cantumkan? Instagramku Wiwik Ambiar ya. Yang Wiwik Ambiar aku tuh yang di atas, yang kemarin followernya udah habis 15.000. Kalau yang Wiwik Ambiar yang bukan itu tuh bukan punya akun orang, cuma main mungkin dia mungkin fanpage-nya Mbak Wiwik gitu mungkin ya. Dia punya pas Instagram tapi dia pakai DP saya ya. Oh, pakai foto Mbak Wiwik. Saya tidak akan mengancam mereka. Monggo-monggo. Boleh-boleh saja, tapi janganlah pakai DP itu dipergunakan untuk yang neko-neko, untuk hal-hal yang negatif seperti ya. Kemarin emang saya sempat ngomong begitu kemarin, tapi dia mungkin yang pakai kemarin pakai
wig ambiar pakai foto saya itu sekarang udah nggak ada lagi, mungkin dia sudah kapok, mungkin sudah nggak enak juga. Gimana tahu aku wig ambiar turunnya gimana? Gitu. Banyak juga loh pemirsa, 15.000 ya? Wah banyak banget 15.000. Apa saya punya follower 15.000 coas semua. Oke, nah Mbak, ngomong-ngomong kembali ke soal pribadi nih, pasangan hidup misalnya nih, andai kata kedepannya Mbak Wiwi kok dapat hidayah nyun sewu ya, kita kan nggak tahu ya dapat hidayah atau enggaknya kapan gitu, terus dapat pasangan, nah kriteria pasangan Mbak Wiwi itu seperti apa? Belum kepikiran. Kita enjoy aja apa yang sekarang ini kita apa adanya, enjoy aja. Baik. Nah, untuk tadi ya, untuk orang tua itu pekerjaannya apa Mbak? Orang tua saya ya tani aja. Di kampung ya. Kampungnya Solo kalau beritahu. Di Solo. Tani, ibu saya masih bapak sudah enggak ada. Tapi ibu masih nyun sewu, masih apa ya? Masih sehat, masih ibu, sering ke sawah bareng. Ibu sakit-sakitan udah tua. Tapi nggak kepikiran untuk dibawa ke sini Mbak Wiwi? Pengen dibawa, cuma nggak boleh merakaku. Begitu. Nanti nggak ada yang ngurus, aku kerja dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi gitu. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa ngurus ya. Capek ya Mbak ya. Karena selalu keliling. Berarti sekarang itu kalau ngamen itu memang nggak setiap hari ya. Biasanya kan dulu, setahu saya dulu kayaknya setiap hari deh. Kalau dulu aku tiap hari, sekarang nggak tiap hari karena kan juga lagi aku sekarang banyaknya ngejob. Pak, kemarin malam mungkin di restoran itu saya acara di hotel yang Yuri. Oh iya. Tadi ya. Bukan main itu. Itu acara apa Pak? Ulang tahun acara apa? Ini acara kayaknya ya kayak dia punya karyawan dikumpulin di hotel Grand Juri karena karyawannya itu ngopen banget wig ambiar. Gitu. Jadi dimanapun tetap pakai wig ambiar, alhamdulillah. Saya berjalan dengan lancar. Ke belakangnya sama di terus. Ada batasannya nggak sih Mbak? Gini misalnya kan Mbak Wiwi kan sekarang belum punya tim manajemen gitu kan, belum punya manajer gitu. Sehari aku paling enggak tak batasin, misalnya nih job endorse 3, terus nanti ngisi acara 3 misalnya sehari. Ada nggak sih seperti kalau untuk endorse itu kan nggak pakai lama. Iya. Tapi kan yang pakai lama kan masih ada acara-acara hajatan, masa pakai agak lama gitu. Kalau untuk endorse kita berarti nggak dibatasin ya Mbak ya. Berapapun masuk sehari, berapapun pekerjaan itu kita terima. Iya, tapi kadang-kadang aku lupa terbentur dengan jadwal. Ya itu mungkin karena saking padatnya jadwal Mbak Wiwi jadinya lupa. Bahkan kemarin saya sempat lihat storynya Mbak Wiwi, Mbak jangan sampai lupa besok acara podcastnya perdana saya. Lupa. Ya Allah kalau nanti lupa apa kata dunia tadi gitu ya kan. Produsernya ngamuk-ngamuk Mbak kayak cucu ya kan. Lupa saya. Karena dari ini juga kita juga ada syuting sih. Setelah acara kita. Setelah ini ada syuting. Harusnya sih dari jam berapa? Tadi jam 10 ya. Makanya aku kan ada sama dengan nilai udah janji. Ya betul. Berarti memang sehari ini sudah full juga ya Mbak ya. Ini full malam. Sampai ini full. Saya besok malam ada rombongan dari Kalimantan. Ngisi acara mereka liburan terus ngisi acara aja gitu. Di Jogja dia ada di hotel suruh libur. Gitu. Oh ya Mbak, ketika Mbak Wiwi kecil ini karena Mbak Wiwi kembali lagi ya karena Mbak Wiwi kan punya sifat keperempuanan gitu. Hatinya sensitif gitu ya. Itu ada nggak sih perundungan, bully zaman dulu? Kalau saya kayaknya nggak ada. Itu kan tadi bully sama orang, sama tetangga, sama itu kan tergantung diri kita sendiri. Iya. Kalau mungkin Mbak Mela maksudnya juga udah tahu, cuma saking aku orangnya selalu mengalah. Betul. Nggak pernah saya dengar ribut. Orang tuh mau bilang aku apa, aku dibilang ini itu. Monggo. Kok panggil kamu sini nggak apa-apa. Terserah penilaian mereka ya Mbak. Kamu apa yang mau bully sama aku, gitu loh. Aku begini nggak mau sendiri. Kamu nggak kadang-kadang kita menghadapi orang bagaimana mabuk, kita diuji orang dijelekkan kalah kita diam kita mengalah orang saya sendiri. Jadi ibaratnya nyuwun sewu
apapun yang kalian ceritakan, menurut kalian, pendapat kalian terserah, yang penting saya nggak melakukan. Betul. Yang penting saya melakukan hal-hal yang positif, masih di jalan yang benar gitu ya. Alasan apa Mbak sampai sekuat ini, sampai bisa sesukses ini, setenar ini, dikenal banyak orang? Alasan apa? Mungkin menurut Mbak Wiwik orang tua, atau karena memang benar-benar ini bejo? Ya ini kan saya kan pernah, mungkin udah pernah wawancara dengan aku, karena kan saya waktu itu memang saya benar-benar udah nol. Bapak saya itu sakit, jangan bapak. Iya, kita jangan bahas yang sensitif ya teman-teman, karena takutnya sih Mbak Wiwik kalau bawa orang tua saya nggak kuat benar. Karena memang orang tua itu apapun yang kita lakukan demi orang tua yang pasti kita kerjakan. Karena orang tua juga mereka rela berkorban untuk anak-anaknya. Walaupun anaknya bentukannya seperti ini, nyun sewu kayak Mbak Wiwik, kayak saya, ya itu tetap tetap anak kita, gitu kan. Orang tua itu tetap menerima kekurangan dan kelebihan anaknya masing-masing. Nggak mungkin orang tua itu menjelek-jelekan anaknya di depan orang-orang yang seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau ngomong orang tua itu ya sedih ya. Tapi saya nggak mau ngulik-ngulik orang tua yang lebih jauh. Bapak itu nggak ada, udah lama. Bapak saya nggak ada itu pas satu harinya sana. Jadi setelah setelah Bapak meninggal, terus 100 hari, Mbak Wiwik langsung viral. 100 hari bapak saya meninggal langsung viral. Ya ini jujur ya, saya dulu sempat punya pasangan. Pasangan saya kecelakaan dia waktu malam Kamis, sampai dia masuk di rumah sakit berapa minggu itu ya, koma. Pokoknya pas 100 hari bapak saya, terus pasangan saya itu kecelakaan, dia meninggal, susah naik. Jadi pas ketika itu perasaan Mbak Wiwik campur aduk ya, antara down, sedih, nggak tahu mana rasanya, udah bingung. Iya, maksudnya bingung antara milih orang tua atau milih pasangan yang ketika itu lagi sakit gitu ya. Itu pasangan Mbak Wiwik itu orang mana Mbak? Orang Seberang, ya orang Jakarta sebenarnya. Tapi memang udah kenal lama. Bahkan tinggal bareng juga. Oh ya Mbak, apa yang belum cita-cita apa yang belum Mbak Wiwik tersampaikan? Keinginan maksudnya ke depan. Kedepannya saya ya pengennya ini, aku ada duit, aku tabung, simpen, semoga ibu saya tuh dikasih sehat terus. Saya cuma pengen satu dari dulu, mau pengen memberangkat umroh ibu. Amin. Kita doakan teman-teman, mudah-mudahan doanya Mbak Wiwik, keinginan diijabah oleh Allah ya. Amin. Karena ibaratnya saya itu, ibaratnya aku tuh makan nasi sambal pun rasanya bisa makan ayam. Betul. Ibarat tuh ibu kan tinggal ibu saya tuh, nyawa pun kasih ibu nggak apa-apa gitu. Karena aku sama ibu tuh benar sayang banget. Benar-benar sayang banget, karena memang tinggal satu tok gitu ya Mbak ya, tinggal ibu. Jadi kalau misalnya kita nggak memuliakan orang tua ya, rezeki itu nggak bakal mengalir deras seperti itu ya Mbak ya. Betul. Hebat sekali. Saya pengen tewek karena ibu saya udah nggak ada ketika melahirkan saya, jadi bapak saya menikah lagi, ya tahu perasaannya. Cuman kalau ini Mbak Wiwik bapaknya yang meninggal, ketika Mbak Wiwik sudah boom, bapaknya malah duluan belum, udah nggak ada kayak gitu. Oh ya Mbak. Terus ada nggak sih yang iri atau kayak nggak suka sama Mbak Wiwik di kalangan kalangan pengamen, kalangan musisi, kayak waria biasa-biasa itu di antara saingan itu kita juga nggak tahu, tapi kan dia selama ini kan di depanku kan dia baik-baik aja. Iya, kita nggak tahu ya. Nggak tahu di belakang aku juga nggak tahu. Betul. Tapi aku orangnya kan ibaratnya mau jawab, terima mengalah. Bu arep iri karo aku nggih monggo. Nek esok iki tiru wae. Ngono aku aja ngono wae. Kita nggak tahu pusing. Ya nggak usah diambil. Sekalian memberikan saya contoh saat itu aja. Gitu. Ada perbedaannya nggak sih menjadi Wiwik yang dulu dan Wiwik sekarang? Ya itu beda jauh. Beda jauh. Karena saya kan aman udah dari tahun 2000 lah. 2000.
Sedangkan saya berjuang itu bukannya saya cuma sebentar loh, saya tidur di emperan, pernah tidur di emperan, lompat kereta api, naik kereta api sana sini iya? Habis itu ya ibaratnya kita makan juga susah, gimana ya nggak tahu lah. Habis itu sekarang kan udah ibaratnya bukannya saya gampang untuk berjuang saat seorang pengamen aset itu susah banget gitu loh. Iya. Cuma pas begitu kalau emangnya ambiar itu udah dari dulu aku udah pakai ambiar. Tapi begitu aku ngamen pakai ada wig itu naik kan beda. Coba lihat sengkok Anda wig nggak bisa orang tuh nggak bisa. Sangkaannya tetap beda ya. Ciri khasnya Mbak Wiwi memang seperti itu ya. Beda. Jadi memang Mbak Wiwi itu dari nol yang tadinya dari pengamen antar kereta terus jadi yang setenar sekarang itu memang benar-benar penuh perjuangan gitu ya sampai seterkenal sekarang setenar. Nah, yang membuat Mbak Wiwi seterkenal sekarang itu siapa? Orang yang paling berjasa di balik Mbak Wiwi? Ya ibu orang tua. Selain orang tua. Aku yang itu juga aku dengan ini apa namanya itu yang kemarin saya pertama kali dengan Mbak Astria Butik. Itu siapa Mbak? Itu yang Mbak Astria Butik itu dia dulu dari Jakarta ke Jogja nyari pipi ambiar, DM akhirnya ketemu. Saya dibikin Instagram, dibikinin WA, dibikinin sosial media sama dia. Loh, sebelumnya memang nggak pernah pakai handphone atau mungkin yang saya mau pakai sosial media. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu. Oh gitu. Aku nggak tahu itu dulu. Nggak tahu dari bikin dengan Mbak Astria Butik itu. Manajemen Astria Butik, alhamdulillah. Sampai sekarang dia sama saya juga udah kayak saudara. Saudara itu dan terus Mas Agung Dewi itu juga sama saya udah seperti benar dengan Mbak Tiara Merlin juga sama saya udah semua lah artinya Mas Agung udah baik-baik sekali. Sempat saya dulu dengan Mas Agung Dewi sempat saya dibawa ke kemarin untuk ke acara mana-mana aku dikenal sama mereka. Tapi mungkin aku bukan dengan atas dukungan dengan Mas Agung Dewi dikerahkan dengan orang-orang artis mungkin saya nggak bisa begitu. Iya, jadi benar-benar Mbak Wiwi itu emang dari nol, terus memang datang dari kampung ke Jogja demi meraih sukses, yakin bahwa apa yang kita lakukan ikhlas demi orang tua, kita benar-benar rela bekerja gitu kan. Nah, jadi sukses seperti sekarang ini. Iya, kenapa orang-orang itu sama aku baik? Karena aku orangnya kan beda dari yang lain, punya prinsip tadi ya. Iya, prinsip dari yang lain. Iya, betul. Nah, baru-baru ini karena saya mengikuti Instagramnya Mbak Wiwi gitu. Baru-baru ini ya, saya itu tahu Mbak Wiwi dari Jakarta, ketemu Mas Agung Kiwi, para artis kayak Mbak Anissa Bahar, Mas Indra Entertainment kayak gitu. Itu berapa hari Mbak di Jakarta? Saya kemarin berapa hari ya? 8 hari lah sebenarnya. 8 hari. Ya sekitar 10 hari pulang pergi ya. Aku berangkat naik pesawat, saya nggak mau. Aku pulang, terus naik pesawat, nggak mau. Aku sepasa ayo naik pesawat aja. Cuma saya orang nggak mau berurusan. Gitu. Tapi naik pesawat atau naik kereta tadi? Sorry. Aku disuruh naik pesawat, saya nggak mau. Disuruh naik pesawat tapi nggak mau. Terus akhirnya naik? Aku naik bis aja. Naik bus. Kenapa nggak naik kereta Mbak? Karena kan saya mungkin kita sudah vaksin nih, kita kan gampang gitu kan aksesnya sekarang gitu. Kalau naik kereta juga gampang kok, malah lebih cepat. Karena kan kalau naik kereta ada stasiunnya nggak jauh. Agak jauh. Kalau naik bus memang langsung tertuju ke tempat itu. Dekat gitu loh. Dan biayanya lebih enak juga. Gitu. Memang Mbak Wiwi ke Jakarta itu datang sendirian atau ada temen gitu? Undangan. Memang undangan. Dari Jogja sendirian. Hebat sekali. Jadi kalau orang bilang Wonder Woman, wedok laki, sendirian gitu. Nah, di Jakarta itu ketemu artis-artis besar, ya kan? Banyak banget. Senang sekali. Yang tadinya Mbak Wiwi bukan orang siapa-siapa, udah dikenal kalangan artis, ibaratnya sudah disejajarkan dengan artis-artis, ya kan? Itu perasaannya Mbak Wiwi juga bangga. Ada tawaran nggak job mungkin barangkali atau main film, sinetron, atau dibikinkan lagu sih? Banyak.
Ada banyak. Banyak. Saya kemarin juga ketemu dengan artis Yongki RM. Yongki RM. Pencipta lagu Kondang di Jakarta itu udah terkenal Yongki RM itu dulu. Dia sempat nawarin aku kemarin mau dibikin lagu. Yongki RM itu aku juga termasuk orang yang beruntung, gitu. Maksudnya beruntung gimana? Kan jarang kalau seorang waria diangkat dibikin jalan atau jalan. Aku juga seorang. Dan saya rasa cuman ya kan setahu saya baru Mbak Vivi, baru Mbak Vivi. Iya, banyak yang aku kenalin sama orang-orang juga banyak. Kebetulan saya ini ya sebenarnya hari ini aku juga ada jadwal syuting untuk single yang kedua. Itu juga masih dengan produser dengan Mas Gendro yang menciptakan lagu dengan Ambiar. Oh, jadi yang menciptakan lagu Bibik Ambiar itu Mas Gendro. Iya. Oh gitu. Awal mula ketemu atau kenal Mas Gendro itu gimana Pak? Bisa diceritakan? Awalku ketemu dengan Mas Gendro itu ya mungkin kan Mas Gendro mungkin juga lihat dengan aku, lihat vokalku, ada chemistry ada gitu ya. Itu kita ketemu lah Mas Gendro. Mawi aku bikin lagu, keluaran lagu dengan Ambiar. Itu nggak lama rekaman. 2 hari langsung jadi. 2 hari langsung jadi. 2 hari langsung jadi. Kita bikin video klipnya. 1 malam ya, 1 malam dibikin lagu dengan pokoknya ada dalamnya Ambiar itu cocok. Alhamdulillah lagunya naik. Langsung filmnya banyak ya. Memang waktu itu saya lihat lagi booming-boomingnya dan Ambiar di YouTube channelnya Mbak Vivi ya, kalau nggak salah Vivi official ya. Iya. Itu memang video klipnya itu Pak siapa itu Pak Polisi Pak Babin ya, Pak Babin Komoja itu memang bagus sekali, liriknya juga mudah dimengerti, mudah dihafalkan banyak orang, memang ya bagus sekali gitu penciptanya Mas Gendro. Nah, itu Mas Gendro itu juga sekarang juga lagi naik. Karena dia juga pencipta lagu, dia juga bikin lagu itu bukan cuma saya, banyak artis-artis yang jadi memang benar-benar Mas Gendro itu seniman Yogyakarta yang benar-benar mendedikasikan sebagai seniman yang benar-benar seniman. Iya, itu kan dia yang lagunya sekarang lagi naik juga tadi itu dan Ambiar lagi naik yang ati iki cucu saka waktu itu juga dia pencipta. Itu single kedua atau yang ati iki cucu saka waktu? Itu ini bukan lagu aku. Oh, bukan yang lagu Mbak Vivi. Lagu yang dibawain Almarhum Budi Kempot, ciptaannya Mas Gendro. Oh, ciptaannya Mas Gendro. Oh, yang dibawakan Mas Gendro. Almarhum Mas Gendro. Kalau laguku yang dengan Mas Gendro yang untuk hidup nanti ini, judulnya itu nanti Jangan Alhamdulillah. Oh, berarti ini single kedua. Iya. Bisa dibocorkan dong. Jadikan sedikit. Boleh tanpa musik, boleh pakai musik juga boleh. Silakan. Emang kamu geli lihat aku dandan seksi. Emang kamu muak lihat aku cingkrak-cingkrak. Jangan salah, aku bisa bikin kamu oha-oha. Mau coba sekali aja. Sama berontak yang mana? Baju hitam. Single Pak yang berontak baju hitam. Itu single lagu yang kedua ya. Itu single kedua. Itu ya, masih produsernya Mas Gendro, aransemen ke Mas Gendro, semuanya itu masih dia. Tinggal syuting video klip atau sudah ready, terus langsung tinggal hari ini dengan syuting hari ini aku ingin syuting video klipnya, terutama modelnya nanti dia. Oh ya, betul. Ada keinginan untuk bikin single atau mungkin menerima single religi untuk puasa bulan depan tahun ini, maaf. Udah ada. Udah ada ya. Sudah ada. Aku sudah ada. Sudah ada. Aku kebetulan kan kemarin juga. Penciptanya juga Mas Gendro, bukan beda lagi. Bukan. Aku kemarin juga diajak sama SC12 Sakli. Sama laguku dibawain sama mereka. Terus kemarin itu aku sama Triswarka betul, sama Nabila betul. Terus kemarin itu yang terbaru apa kita sama Agung Kiwi ya? Mas Agung Kiwi. Jadi Mas Agung Kiwi itu juga menciptakan lagu ya Mbak ya? Iya. Kemarin aku pernah dulu sama Triswarka juga pernah. Kemarin aku juga sempat ke studionya Nabila. Pasti akan ada satu di sana. Ada rencana ke Jakarta lagi kapan Mbak?
atau ada sebenarnya saya besok tanggal 23 saya ke Jakarta, tanggal 23 saya sudah berangkat ya. Cuma kayaknya aku tadi malam tuh jam setengah 12 dapat WA kayaknya di cancel gitu. Oh gitu. Jadi tadinya yang tanggal 23 itu tanggal 22 berangkat harusnya, tapi di cancel. Tapi kayaknya nggak tahu, tapi tadi pagi dia WA aku nggak jadi gitu. Maksudnya tadi malam bilang di cancel, tadi pagi dia barangkali di pending atau mungkin diundur seperti itu. Gitu. Memang karena ada suatu hal yang alasan yang mendesak seperti itu, Mbak. Memang karena undangan manggung, job atau acara apa gitu, Mbak, di Jakarta? Ya itu kayaknya ini kayak aku sih ngikut Mas Ageng Kiwi sih. Ngikut Mas. Sudah ikut manajemennya Mas Ageng Kiwi atau gimana? Belum. Tapi masih komunikasi juga dengan Mas Ageng Kiwi. Wah, tiap hari. Sama Mas Gedru juga masih. Wah, tiap hari. Tiap hari ya. Udah kayak saudara sendiri gitu, yang udah dianggap kayak kakak atau kayak bapak sendiri gitu. Banyak sekali. Makanya aku juga bersyukur seorang waria bisa dibikin lagu, bisa diajak main, diajak bikin foto model, diajak untuk video Mbak Ati, saya udah bersyukur. Tapi gini loh Mbak, dari tadi kan Mbak Bibik bilang waria, nyun saya maaf loh. Kan saya juga sendiri nggak tahu Mbak Bibik itu benar-benar waria atau enggak, karena nyun saya kalau waria itu kan ada yang dirubah gitu. Tadi kan saya tanya Mbak Bibik dirubah atau enggak sama sekali. Nah kok bisa Mbak Bibik menyebutkan dirinya waria? Karena kan saya dari perempuan. Iya, dengan perempuan kan nggak mesti jadi waria, nggak mesti disebut waria kan? Iya, hanya untuk kebutuhan perform. Enggak, kalau saya kan ini emang udah ada masuk di grup ikatan waria. Oh gitu, di Jogja ini? Iya, makanya saya sebutnya saya waria, kan saya masuk di grup ikatan waria gitu. Oh gitu. Nah. Oh, jadi memang udah wes lah tak popo, memang ini keadaannya saya seperti ini, mau dicap waria, mau dicap bencong, mau dicap apapun ya memang ini memang monggo gitu. Terserah mereka apa yang menilai, yang penting saya melakukan ini dengan positif gitu ya, nggak niko-niko seperti itu. Nah ketika zaman dulu Mbak Bibik sebelum terkenal ya Mbak, kita kembali lagi flashback ya, itu pas ngamen itu pernah nggak sih ditangkap satpol PP misalnya? Kan dulu kan sering nih pas ngamen keluar itu kan kayak digusur atau diciduk. Nggak pernah. Kan saya kan orangnya kan ini dibilang manut. Nurut. Oh, tadi pesan yang Mbak Bibik itu jangan sampai yang mabuk-mabukan. Kita nggak sabuk yang. Aku juga kali dia petugas ngarang kita wajar. Harus kita turuti, nggak mungkin dong kita nurut sampai hidup ya. Kita gabung diri kita sendiri. Iya. Coba kita lagi hidup berapa kita ngelawan, kan jadi ribut. Untuk apa kita ribut? Kan nggak ada gunanya. Makanya aku bilang orang mau bilang apa aku hanya diem mengalah. Gitu. Di Malioboro itu aku capek bagaimanapun saya kerja. Capeknya minta ampun. Baru ini sini, ayo foto. Oh ya. Tetap aku ramah senyum gitu loh. Berarti emang udah konsekuensinya kita sebagai public figure, sebagai seniman ya harus seperti ini gitu. Secapek-capeknya kita ya jangan sampai diperlihatkan sama penggemar kita, nanti kecewa ya Mbak ya. Betul sekali. Ada rencana single kedua juga sudah. Rencana single religi juga sudah. Campur sari juga bisa. Bisa nyinden berarti atau gendro atau namanya kalau bahasa Jawa itu langgar yang saya bisa itu nggak bisa. Main bikin lagu Jawa. Jawa, cuman campur sarian aja. Iya, lagu Jawa bidang. Selain nyanyi itu, Mbak Bibik pernah menerima tawaran job untuk MC acara pernikahan atau mungkin acara ulang tahun? Ada pernah? Ada. Sering ada. Ini aku juga ada bikin trio. Bikin trio, nama trionya? Trio Badak. Oh yang kemarin saya pernah lihat di Instagram itu. Itu singlenya apa Mbak? Itu Jangan Ganggu Aku. Sudah apa namanya, sudah di launch. Syutingnya udah tinggal launching aja kan waktu. Itu juga sesama Indonesia waria juga. Waria Ikatan Kulon Progo itu juga. Jadi Mbak Bibik sama berdua teman, jadi bertiga ya. Ya Allah Mbak Bibik, saya senang sekali karena saya sudah lama mengikuti Mbak Bibik. Nyuwun sewu, Mbak Bibik juga jarang banget bisa ketemu, dan ini alhamdulillah Mbak Bibik bisa datang ke podcast saya pertama kali. Selamat saya mengucapkan banyak terima kasih juga. Sehat selalu. Satu pesan
satu pesan untuk teman-teman di luaran sana supaya selalu positif, selalu semangat dan jangan sampai neko-neko. Menurut Mbak Wiwi seperti apa? Gimana? Pesan untuk orang-orang di sana, di luaran sana. Ya pokoknya ya pesan sama saya yang seorang seniman ya kayak saya begini. Ya saya cuma mohon maaf, aku cuma ngasih info, ngasih tahu aja. Aku seorang pengamen, seorang pengamen. Iya. Mbak punya ambar lah selalu mengalah. Ibaratnya kamu aman duluan, aku selalu mengalah. Betul. Gitu. Rezeki itu tak akan kemana. Pasti nanti ada jalannya. Kalau aku kan selalu mengalah gitu loh. Dikasih aku juga senyum, nggak dikasih aku juga senyum. Contohnya sendiri lah. Kalau aku udah ngamen di Kopi Jos di 101, saya bukan ngomong saya kosong sendiri ya. Dirimu sudah menyanyikan sendiri toh, ramenya gimana. Dan memang benar area-area itu ketika saya nongkrong dan pertama kali saya ini cerita ya, pertama kali saya ketemu Mbak Wiwi itu ya saya ketika nongkrong di Kopi Jos depan Hotel 101 ya, area Mangkubumi itu memang benar-benar ramai dan Mbak Wiwi itu langsung kayak diserbu, dikerubutin banyak penggemar, banyak yang minta foto, nyawer, dan Mbak Wiwi itu benar-benar yang ya ayo gitu. Bahkan dengan saya pun yang dulu belum pernah kenal sebelumnya itu juga Mbak ayo kita foto ayo, terus Mbak boleh minta Instagramnya boleh kayak gitu. Jadi ya Mbak Wiwi itu apa anane wis down to earth pokoknya yuk mau ora sombong wis pokoknya. Kedepannya nih misalnya Mbak Wiwi jadi artis besar dan udah nggak stay di Jogja, stay di Jakarta. Sebenarnya kalau untuk tawaran ke Jakarta udah dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Saya udah minta ke Jakarta. Gitu. Cuma saya masih pengen di Jogja karena kan saya kan dibesarkan dengan anak pengamen jalanan. Aku juga nggak mau ibarat kacang lupa kulitnya. Betul. Jangan sampai kacang lupa kulit. Iya jangan. Aku juga nggak mau. Aku ibaratnya aku juga udah berterima kasih sekali untuk artis-artis itu yang sudah mendukung aku. Kemarin aku juga sempat diucapin untuk singleku dengan Mas Supun. Yang kemarin itu Mas Jaka Yuda Citra, Anissa Bahar, banyak lah. Kalau untuk tawaran-tawaran atau undangan-undangan masih bisa ya, maksudnya wirawiri Jogja, Jakarta itu bisa. Tapi kalau untuk stay mungkin masih pikir-pikir karena Mbak Wiwi tadi udah masih pengen di Jogja gitu. Masih. Alasannya kemarin udah dihubungi saya dari YouTube Jakarta siapa tuh aku suruh ke Jakarta mau diajak bikin collab lagi sama terbentur lah nggak bisa. Gitu ya. Jadi saking padat berarti ini sebuah keberuntungan saya. Keberuntungan ini kalau udah pas milen itu sesibuk apa pun pasti aku jalan. Terima kasih. jadi terharu ya Allah sumpah karena saya sudah kenal lama sama Mbak Wiwi. Mbak Wiwi memang orang apa adanya. Saya nggak pernah yang namanya niko-niko, nggak pernah yang namanya tak buat-buat. Memang seperti ini adanya Mbak Wiwi. Polos dari desa, saya juga dari desa, apa adanya. Kita berasal dari desa untuk sukses ke depannya gitu kan. Memang benar-benar mencari rezeki yang halal, jadi nggak pernah yang namanya macam-macam. Seperti itu ya Mbak. Kedepannya Mbak Wiwi semakin lancar, karirnya semakin meroket. Terima kasih sudah mampir di podcast. Dan aku juga terima kasih sekali bisa berkunjung ke podcast yang baru. Aku minta doanya semoga acara aku lancar. Amin. Dan single kedua bisa bumi dan ambiar. Oke Mbak. Terakhir ya, boleh nggak sih dinyanyikan tapi pakai bass gitarnya dan ambiar. Kita nyanyi bareng. Soalnya banyak penggemar yang au kayak gitu, suaranya Mbak Wiwi itu khas banget kayak gitu. Bass tetap. Dari gue. Kita tunggu pemirsa. Jadi kemana-mana itu bass tetap Mbak Wiwi itu dibawa. Aduh. Ini yang menemani Mbak Wiwi. Kemana-mana. Ini sudah menghasilkan. Malang melintang menghasilkan berjuta-juta bahkan. Saya di acara Airlangga 2 kali Golkar pakai ini. Oh iya, partai acara-acara politik. Iya. Wow. Kemarin dari story IG gue lah. Iya betul. Yuk, berdiri boleh, duduk juga boleh, berdiri aja. Berdiri boleh. Ya boleh. Wah, eksklusif. A few moments later.
terus apa tadi ewer-ewer? Ewer-ewer itu tarik kolornya kan ditarik. Oh, tarik kolornya itu. Ewer-ewer corner, tarik kolornya glodak. Kenapa bisa begitu kayak apel hijau glodak? Aku juga spontan. Spontan aja. Aku apa-apa itu juga spontan. Spontan aja. Bagus. Tapi seru sekali dan terima kasih Mbak Bibik Ambiar sudah mampir di podcastnya Comel TV. Kedepannya Mbak Bibik semakin sukses, karirnya meroket, sehat selalu, tetap rendah hati, down to earth, nggak usah neko-neko, tetap berteman sama saya ya. Siapa tahu nanti saya semakin naik terus Mbak Bibik tampil lagi. Siap-siap. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, subscribe ya YouTube channel Comel TV. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.